Halo, pejuang emas! Pernah nggak sih kalian merhatiin grafik harga emas? Naik turun, naik turun. Tapi coba deh, perhatiin lebih jeli lagi. Sering banget kan, harga emas tuh suka turun menjelang akhir pekan, Jumat gitu. Terus nanti naik lagi di awal minggu atau pertengahan minggu. Nah, pertanyaan gue, ini tuh cuma kebetulan atau emang ada permainan di balik layar? Tenang, di video kali ini kita bongkar tuntas rahasia di balik fluktuasi harga emas ini. Siap-siap, otak lu bakal gue paksa kerja keras. Oke, pertama-tama kita harus paham, dunia investasi itu bukan dunia cinta. Ini adalah dunia yang penuh dengan perhitungan dan strategi. Nggak ada yang namanya cinta mati sama satu aset. Diversifikasi adalah kunci untuk mengurangi risiko. Para investor besar spekulan, mereka ini kayak pemburu cari cuan di mana aja. Mereka selalu mencari peluang terbaik. Nah, emas ini kan aset yang volatil, naik turunnya lumayan cepat. Pergerakan harga emas bisa sangat drastis dalam waktu singkat. Mereka beli pas lagi murah, terus begitu naik dikit langsung jual lagi buat ngunci keuntungan. Istilah kerennya, profit taking. Ini adalah strategi yang umum digunakan. Nah, biasanya mereka ini lebih suka ambil untung sebelum akhir pekan. Ini adalah waktu yang kritis. Kenapa? Karena akhir pekan itu pasar tutup. Nggak ada yang tahu apa yang bisa terjadi di dunia. Risiko meningkat saat pasar tutup. Bisa aja tiba-tiba ada berita gede, perang, bencana alam yang bikin pasar goncang. Hal-hal tak terduga ini bisa mempengaruhi harga emas secara signifikan. Daripada nunggu dan was-was, mending amanin cuan dulu. Baru nanti main lagi pas pasar buka. Ini adalah cara untuk mengurangi stres dan risiko. Jadi bayangin aja, menjelang akhir pekan, banyak investor besar yang jual emas barengan. Ini adalah fenomena yang sering terjadi. Otomatis, pasokan emas di pasar jadi banyak, sementara yang beli lebih sedikit. Ketidakseimbangan ini mempengaruhi harga. Apa yang terjadi? Harga emas pun turun. Ini adalah hasil dari peningkatan pasokan dan penurunan permintaan. Ini hukum ekonomi dasar, supply and demand. Ketika pasokan meningkat dan permintaan menurun, harga akan turun. Jadi intinya jangan kaget kalau harga emas suka turun di akhir pekan. Ini adalah pola yang bisa kita amati secara konsisten. Lanjut. Sekarang kita bahas faktor kedua yang nggak kalah penting, yaitu pergerakan dolar AS. Dolar AS ini seringkali menjadi indikator utama dalam pasar keuangan global. Kenapa dolar AS? Karena emas dan dolar AS itu ibarat dua sisi mata uang. Ketika satu naik, yang lain biasanya turun. Kalau dolar AS lagi strong, emas cenderung melemah. Begitu juga sebaliknya. Ini karena investor cenderung beralih ke aset yang lebih aman atau lebih menguntungkan. Nah, kebetulan, dolar AS ini sering banget menguat di akhir pekan. Ini adalah fenomena yang menarik untuk diamati. Kenapa bisa gitu? Ada beberapa faktor. Salah satunya adalah rilis data ekonomi AS. Data ini sangat mempengaruhi sentimen pasar. Biasanya, data-data penting kayak data pengangguran, inflasi, GDP, itu dirilis di awal atau pertengahan minggu. Data ini memberikan gambaran tentang kesehatan ekonomi AS. Kalau datanya bagus, artinya ekonomi AS lagi oke. Investor jadi pada percaya diri buat masuk ke aset-aset yang lebih berisiko, termasuk dolar AS. Ini meningkatkan permintaan terhadap dolar. Nah, begitu dolar AS menguat, emas pun kena imbasnya. Harganya turun. Ini adalah reaksi alami dari pasar. Jadi intinya, pergerakan dolar AS ini juga punya peran penting dalam fluktuasi harga emas, terutama di akhir pekan. Memahami hubungan ini bisa membantu kita dalam membuat keputusan investasi yang lebih baik. Investor itu kayak air, guys. Selalu mencari tempat yang lebih menguntungkan. Nah, selain emas dan dolar AS, ada satu lagi aset yang jadi rebutan para investor, yaitu obligasi. Obligasi ini ibarat surat utang yang diterbitin sama pemerintah atau perusahaan. Nah, obligasi pemerintah AS ini dianggap paling aman di dunia, makanya banyak banget investor yang nyimpen duitnya di sini. Masalahnya, imbal hasil atau return dari obligasi ini bergantung sama suku bunga. Kalau suku bunga naik, return obligasi juga ikutan naik. Nah, kalau return obligasi udah naik, investor pada lari deh dari emas, ngejar cuan yang lebih gede di obligasi. Akibatnya, yaitu tadi, harga emas turun. Oke, sekarang kita masuk ke faktor yang lebih gelap nih, yaitu pergerakan dana investasi besar atau hedge fund. Mereka ini kayak paus di lautan, guys. Kalau mereka bergerak, pasar bisa langsung bergejolak. Nah, dana investasi besar ini kan ngelola duit triliunan, bahkan kuadriliun rupiah.
Bayangin aja kalau mereka beli atau jual emas dalam jumlah besar pasti ngaruh banget kan sama harga emas. Nah, biasanya dana investasi besar ini suka melakukan penyesuaian portofolio mereka di akhir pekan. Dan begitu mereka jual, harga emas pun anjlok. Oke, sekarang kita masuk ke faktor eksternal yang bisa bikin harga emas naik turun kayak roller coaster, yaitu data ekonomi dan geopolitik. Kedua faktor ini sangat berpengaruh terhadap pergerakan harga emas di pasar global. Data ekonomi ini kayak rapor guys, ngasih tahu kondisi ekonomi suatu negara. Misalnya data tentang inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran. Kalau datanya bagus artinya ekonominya sehat, investor jadi tenang, emas pun cenderung stabil. Mereka merasa aman berinvestasi di aset-aset lain yang lebih berisiko. Tapi kalau datanya jelek, misalnya inflasi tinggi, pertumbuhan ekonomi lesu, pengangguran merajalela, investor langsung panik. Mereka khawatir nilai investasi mereka akan turun. Mereka ngerasa nggak aman nyimpen duit di aset-aset berisiko. Akhirnya pada lari ke aset safe haven, salah satunya emas. Emas dianggap sebagai pelindung nilai yang aman. Nah, begitu banyak yang beli emas, harganya pun langsung melejit. Permintaan yang tinggi membuat harga emas naik dengan cepat. Sebaliknya, kalau datanya bagus, investor pada pede, emas pun ditinggalin. Harganya turun. Mereka lebih memilih berinvestasi di aset lain yang memberikan return lebih tinggi. Selain data ekonomi, faktor geopolitik juga bisa bikin harga emas jungkir balik. Konflik geopolitik seringkali menciptakan ketidakpastian di pasar. Misalnya, kalau tiba-tiba ada perang, konflik, atau bencana alam, investor langsung ngerasa nggak aman. Mereka takut situasi ini akan mempengaruhi nilai aset mereka. Mereka takut aset-aset mereka nilainya anjlok. Akhirnya pada ngeborong emas deh buat jaga-jaga. Emas menjadi pilihan utama karena dianggap sebagai investasi yang paling aman di tengah ketidakpastian. Oke, setelah ngebahas faktor-faktor yang bikin harga emas turun, sekarang kita bahas faktor yang bikin harga emas naik. Salah satunya adalah pembelian emas oleh bank sentral dan investor besar. Bank sentral ini ibarat the Fed-nya setiap negara, guys. Mereka punya tugas buat jaga kestabilan nilai tukar mata uang negaranya. Nah, salah satu cara mereka jaga kestabilan nilai tukar adalah dengan nyimpen cadangan devisa. Cadangan devisa ini bisa berupa mata uang asing, emas, atau surat berharga. Nah, emas ini dianggap sebagai aset safe haven yang paling stabil. Makanya banyak bank sentral yang nyimpen cadangan devisanya dalam bentuk emas. Nah, biasanya bank sentral ini beli emas dalam jumlah besar, guys. Bayangin aja, kalau mereka beli emas bertonton, pasti ngaruh banget kan sama harga emas? Nah, sekarang kita bahas faktor terakhir yang gak kalah penting, yaitu permintaan fisik emas dari Asia, terutama China dan India. Dua negara ini ibarat raksasa yang lagi haus emas, guys. Kenapa China dan India suka banget sama emas? Karena emas udah di bagian dari budaya dan tradisi mereka sejak lama. Di China, emas dianggap sebagai simbol kekayaan dan kemakmuran. Orang-orang Cina suka banget beli emas batangan atau perhiasan emas buat investasi atau hadiah. Begitu juga di India, emas udah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Orang-orang India suka banget beli perhiasan emas buat pernikahan, festival keagamaan, atau investasi. Nah, permintaan emas dari China dan India ini gede banget, guys. Oke, setelah libur panjang di akhir pekan, para investor pun kembali beraksi di pasar pada hari Senin dan Selasa. Mereka udah fresh lagi, siap buat trading dan nyari cuan. Nah, begitu pasar buka, volume perdagangan biasanya langsung meningkat. Banyak investor yang ngejar ketertinggalan, baik itu beli atau jual. Nah, kalau kebetulan yang beli lebih banyak daripada yang jual, harga emas pun langsung naik. Sebaliknya, kalau yang jual lebih banyak, harga emas pun turun. Tapi, biasanya, di awal pekan ini, sentimen pasar lagi positif, guys. Investor pada optimis dan berharap harga emas bakal naik. Jadi, kesimpulannya, fluktuasi harga emas itu bukan kayak judi, guys, yang ngandelin hoki semata. Ada banyak faktor yang mempengaruhinya, mulai dari faktor teknikal sampai faktor terfundamental. Nah, kalau lo udah paham sama pola-pola ini, lo bisa manfaatin buat ngambil keputusan investasi yang lebih cerdas. Lo bisa beli emas pas harganya lagi murah di akhir pekan, terus jual lagi pas harganya lagi mahal di awal atau pertengahan minggu. Intinya, jangan cuma ikut-ikutan orang, guys. Pelajari dulu, pahami dulu, baru deh ambil keputusan.
Oke, itu aja pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan informasi-informasi penting lainnya seputar emas, dan share juga ke semua media sosial Anda. Terima kasih sudah menonton.